Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk kelompok 5. Silakan dibuka tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Saya mau bertanya sebentar. Saya Akmal Wahid Setiawan dengan NIM 15 2011 31 3005 dari kelompok 2 mau menanyakan tentang apa penyebab krisis keteladanan berbangsa dan bernegara dan sebutkan contohnya 3 saja. Terima kasih. Saya Dea Putri Hernandi, NIM 062 dari kelompok 7. Mewakili kelompok 7 ingin menanyakan tentang bagaimana cara menghadapi krisis keteladanan bernegara dan berbangsa atau elit publik di tengah krisis pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Sudah, terima kasih. Izin bertanya. Saya Kaulia Putri 14 mau bertanya kepada kelompok 5. Jika ada contoh sikap yang tidak menunjukkan keteladanan berbangsa dan bernegara, bagaimana cara kelompok 3 menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Kelompok 5, maaf. Saya Eli Prasetyo Sumaji, nomor NIM 11 dari kelompok 6. Pertanyaan saya, salah satu faktor penghambat keteladanan berbangsa dan bernegara adalah pola pikir yang pragmatis. Bisa dijelaskan maksud dari pola pikir yang pragmatis tersebut? Terima kasih. Saya Milanita dari kelompok 4 ingin bertanya. Sempat terdengar berita bupati yang terjerat kasus narkoba sejenis sabu-sabu. Bupati yang sebenarnya harus memberikan contoh yang baik malah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana pendapat Anda jika itu adalah bupati dari kota Anda dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Saya Zubaida Dinia, NIM 50 dari kelompok 8. Pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi teladan yang baik? Saya Fardani Sulasani dengan NIM 054, perwakilan dari kelompok 10. Bagaimana cara nyata mewujudkan keteladanan berbangsa dan bernegara dengan baik menurut dari kelompok 5 sendiri? Saya Irina Damayanti dengan NIM 001, izin bertanya. Saya dari kelompok 1, mohon maaf tadi sinyalnya buruk. Izin bertanya, berikan contoh nyata tindakan yang dapat dilakukan pemuda dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Saya Lutfi Kurnia, izin menjawab pertanyaan dari Farida Nisfu. Bagaimana cara nyata mewujudkan keteladanan berbangsa dan bernegara dengan baik? Menurut kelompok kami, caranya adalah dengan melakukan tindakan-tindakan baik, terutama mengenai rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain. Karena dengan melakukan hal tersebut, maka rasa saling pengertian antara satu orang dengan orang lain akan lebih kuat dan lebih terpupuk. Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan-tindakan baik tersebut, keteladanan berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan baik dan seperti yang diinginkan. Apakah jawaban saya sudah dapat diterima? Sudah jelas, Lutfi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akmal Wahyu Setiawan. Apa penyebab krisis keteladanan berbangsa dan bernegara? Dan sebutkan contohnya. Penyebab
krisis keteladanan berbangsa dan bernegara, terutama elit publik adalah masyarakat masih berpikir oportunistik, yaitu oportunistik adalah orang yang menerima atau mengejar keuntungan semata tanpa kerja keras. Dan juga elit publik melakukan sesuatu di depan media atau tidak tampil secara apa adanya agar dikenal dan dipuji oleh masyarakat. Contoh dari krisis keteladanan berbangsa dan bernegara yaitu KKN atau biasa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih banyak dilakukan oleh elit publik. Citra elit publik yang baik di depan masyarakat, tetapi memiliki banyak kasus yang belum terselesaikan. Dan juga sikap tidak hormat saat rapat penting, seperti anggota DPR yang tertidur saat rapat DPR. Itu merupakan contoh-contoh dari krisis keteladanan berbangsa dan bernegara. Apakah sudah jelas, Akmal? Jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erik Prasetyo Sumaji. Berikan salah satu faktor penghambat keteladanan berbangsa dan bernegara adalah pola pikir yang pragmatis. Jelaskan maksud dari pola pikir pragmatis itu. Pola pikir pragmatis sendiri merupakan sifat atau ciri-ciri seseorang yang cenderung berpikir pragmatis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang atau tanpa melalui proses yang lama. Begitu, apakah dipahami? Erik Prasetyo Sumaji. Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Milanita tentang sempat terdengar berita bupati yang terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu. Bupati yang sebenarnya harus memberikan contoh yang baik, malah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana pendapat Anda jika itu adalah bupati dari kota Anda dan bagaimana menyikapi hal seperti itu? Menurut kami, bupati tersebut sudah gagal untuk memimpin kota, karena seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan yang baik. Karena kasus narkoba sabu-sabu merupakan hal yang melanggar hukum, yang menjadikan bupati tersebut tidak cocok untuk dijadikan teladan dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Dan jika memang kasus tersebut benar adanya, sebaiknya pemerintah mengganti bupati yang baru yang bisa dijadikan pedoman dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Saudara Milan itu. Saya akan menjawab dari Irena Damayanti. Berikan contoh nyata tindakan yang dapat dilakukan pemuda dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Saling menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. 2. Sadar akan kepentingan menimba ilmu untuk masa depan bangsa dan negara. 3. Mematuhi peraturan. 4. Ikut serta dalam mewujudkan kebijakan pemerintah. 5. Melestarikan budaya. Apakah bisa dipahami, Irena? Iya, bisa. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Putri Hernandi. Bagaimana cara menghadapi krisis keteladanan bernegara dan berbangsa atau elit publik di tengah krisis pandemi yang sedang terjadi di Indonesia? Cara yang paling utama dalam menghadapi keteladanan bernegara dan berbangsa elit publik ialah berpegang teguh kepada ideologi bangsa. Dengan itu dan tidak boleh goyah akan pernyataan hoaks yang perpecahan antara kaum elit. Serta kita harus mendorong publik untuk melakukan hal-hal yang positif selama pandemi demi mewujudkan negara yang sehat demi kesejahteraan bersama. Begitu, Dea. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa, Siti. Terima kasih. Saya Lutfi Kurnia izin menjawab pertanyaan dari Zubaida Denia.
Bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila agar menjadi teladan yang baik? Cara menerapkan nilai-nilai Pancasila tidak jauh berbeda dengan pertanyaan sebelumnya yang diajukan oleh Farida Nisfu. Kita seharusnya menempatkan diri dan menyadari serta senantiasa melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan konsisten rajin beribadah dan sebisa mungkin hindari kebiasaan yang kurang baik. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan positif dalam kehidupan sehari-hari dan konsisten dalam kebaikan, maka penerapan dari nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dan teresapi dengan optimal, serta menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah jawaban saya dapat dimengerti? Udah Lutfi, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Aulia Putri dari kelompok 3. Bagaimana cara menanggapi jika contoh-contoh yang tidak menunjukkan keteladanan berbangsa dan bernegara yang sudah merajalela di Indonesia? Menurut kelompok kami, caranya harus diimbangi dengan berbagai edukasi dalam berbangsa dan bernegara. Dalam edukasi tersebut harus dijelaskan contoh-contoh yang tidak menunjukkan keteladanan berbangsa dan bernegara harus dihindari, sehingga setiap orang memiliki acuan dalam melihat contoh-contoh keteladanan berbangsa dan bernegara. Apakah bisa dipahami, Rizka Aulia Putri? Sudah bisa, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya dari kelompok 9, saya Lina Eka Rosita dengan NIM 046, perwakilan dari kelompok 9, mohon izin bertanya. Berikan contoh krisis keteladanan bernegara dan berbangsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Herlina. Contoh dari keteladanan bernegara dan berbangsa. Contohnya seperti narkoba, kemudian menyebarkan hoaks, retas gadget, kepemilikan orang. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab dan kami akan menutup sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.